النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Abu Nawas. Mana cerita Abu Nawas populer. Jadi saya itu bukan tanpa mengurangi hormat saya pada Gus Dur. Memang saya punya kitab Abu Nawas. Mungkin Gus Dur lebih punya, pernah kuliah di Mesir. Jadi orang guyonan kayak Gus Dur itu ya, beliau memang cerdas itu jelas. Tapi memang materi guyonan di Mesir itu banyak sekali. Makanya saya ulama yang khusus saja bisa guyon karena bacanya banyak. Bacanya apa? Banyak. Nah, Gus Dur luwe akeh macane. Urip-uripe guyon malah. Wis ahli malah. Abu Nawas itu terkenal pinter karena beberapa kali raja itu kalah. Tapi dia kadang ya kalah pinter, tapi penting butuhnya kalah. Dia ini ditonggo ahli falak, terang bumi itu bulat-bulat. Jadi kalau kamu jalan ke timur terus lama-lama ya sampai barat terang no titik bumi, tetak sentralis macam-macam. Gak paham dan meneng. Dia kan gak terima. Terkenal pinter kalah mbak ahli falak. Semeneng. Tapi dia mangkel, dia kalah itu mangkel. Wong terkenal pinter diterangno kan tersinggung. Suatu saat si ahli falak itu kemalingan. Kenapa? Kemalingan. Malingnya melayu ngetan. Juk tolong Abu Nawas. Abu Nawas bedak lo maling. Melayune mati. Wadep ngetan. Melayu ngulon. Abu Nawas, kan sudah tak bilangin malingnya melayu ngetan. Nanti ya ketemu di titik. Oh jancok Abu Nawas. Dia mau butuhnya ora kalah, bro. Butuhnya ora apa? Kalah. Ya tapi itu penting untuk pencerahan akal apa penting? Mulane ahli falak aku jadi ketok nemen-nemen. Nek ana maling malah dibedak berlaku. Tapi itu memang hingga detik ini menjadi masalah ilmiah. Masalah apa? Ilmiah. Di Cina itu ada provinsi yang masjidnya itu membelakangi Ka'bah. Jadi nanti itu kalau orang sudah modern, mungkin orang yang pas garis lurus dengan Ka'bah dan posisinya 380 derajat itu mungkin kiblatnya bisa 50-50. Misalnya kalau Ka'bah pas atas, dia pas bawah, posisi tengah, itu kiblatnya madhep dia. Karena ada masalah arah itu kalau rubuk, kalau seperti seperempat. Di luar seperempat misalnya kalau bumi bulat bola betul secara teori dan Ka'bah pas di atas, kamu pas di bawah. Lalu kiblatnya menghadap kemana? Nah, ya akhirnya makanya sekarang ya cuma kan kayak NU Muhammadiyah tidak berani membicarakan itu, memang peka kan, sensitif. Tapi pakar-pakarnya sebenarnya sudah mendiskusikan. Itu terus gimana? Misalnya kayak Indonesia misalnya dengan Amerika kan pas di bawah kita itu Amerika. Kalau kita dengan Arab masih mending kan arahnya jelas kulon karena terpautnya hanya 4 jam. Kalau Amerika kan sampai 12 jam. Jadi secara durasi waktu kalau yang pas 12 jam kan arahnya jadi kemana Indonesia anak dibaru ngisor pas Amerika. Kan begitu kan ukurannya kan. Makanya misalnya apa di Amerika ada acara apa jam 9 pagi, di sini 9 malam. Ya sudah begitu atau sebaliknya ya begitu. Ya, tapi penting Abu Nawas butuhnya dendam kebales deh. Bisa bedak maling melayu ngulon legor. Mosok kalah wong pinter terus gak terima deh. Paham gitu. Terus niku masalah makna tadi itu punya pengaruh dalam penentuan hukum murtad atau tidak murtad itu. Cuma kalau suwun jenengan kata sujud yang paling aman di mana nih sujud taqiyatin wan khinain lawat ujabatin alal arti. Mun kula terusaken. Afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamsuna fi masakinihim. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Afalam yahdi ana ta ora dadi jelas, ora dadi petunjuk. Ya tabayan tegese ana ta ora dadi petunjuk. Lahum kedue kafir Mekah, eli kufari Makkah tegese kedue kafir Mekah. Apa sing ora dadi petunjuk kam ahlakna qablahum minal qurun. Kam pirang-pirang. Kam khobariyatun uta kam maknane khobariyah, maf'ulun kang dadi maf'ul. Kam ing pirang-pirang ahlak nang rusak sapa ingsun kathiron tegese akeh banget apa ihlakuna apa leng rusak ingsun. Qablahum sedurunge kafir Mekah minal quruni sanging pira-pira generasi ail umam tegese pira-pira umat.
Al-madiyati kang wis kliwat. Oleh gorohno oleh dirusak li takdzibir rusuli karena mereka mendustakan para rasul. Yamsuna halilumaku sapa al-qur'an halun min dhamiri lahum fi masakinihim ing dalam pira-pira nggon singgahe nggon tempat singgahe kufaru Mekah mboten domisiline mboten tapi tempat persinggahan. Mulane temriki maknane fi safarihim tegese ing dalam perjalanan kafir Mekah ila Syam maring Syam wa ghairiha lan di Syam. Fa atabiru mongko gelem itibar sapa kafir Mekah. Wa ma dzikra wa maute perkara zikra kang den sebut apa ma min akhdi ikhlakin saking ngalap lafat ihlakin ngene iku ngalap masdar min fi'lihi saking fi'il lafat ihlak niku ahlakna al khali kang sepi an harfin saking huruf masdariyin kang dadi alat gunakwil masdar liri ayatil makna krana jaga makna iku lamani iku ora ana manek iku maujud ora ana penghalang iku maujud minhu saking takwilil masdar min ghairi harfin masdariyin. Inna fi dzalika sak temene mengkono-mengkono kabeh la ayatin yektine dadi pira-pira ayat. Ela ibarat tegese yektine pira-pira peringatan dadi ibro li ulil nuha kedhe wong sing duweni akal. Ele dawil ukuli tegese wong sing duweni akal. Walau la kalimatun umpama ora ana te kalimat sabakot kang dhisik apa kalimat mirabika saking titahe pangeran sira li takhiril adabi yaiku ana kalimat atau keputusan pangeran ngakhirno siksa anhum saking kufar di akhira ilal akhirati maring akhirat. Layakana iktine ana apa ihlak ail ihlaku sing ngrusak pendusta rasul atau ngrusak sing nggorohno rasul ana iku di zaman mesti terjadi laziman tegese terjadi lahum kedhe wong akeh fid dunya ing dalem donya wa jalulan ana apa batas musaman kang wis den sebut utawa kang den tentokno madrubun tegese kang den tentokno lahum kedhe wong akeh utawi dawuh ajalum sama iku maktufun den atofno ala domine kan domir al mustadiri kang mustadir fikana ing dalem kana. Wa qamalan jumnung apa al-faslu apa fasal bi khabariya kan khabari kana maqamat takkid khale kang dadi panggonane takkid. Jadi gampangane umpama boten bentuk ngeten walau la kalimatun sabaqat mirabbika wa ajalum musamma lakana napa di zaman. Fasbir mongko sabaro sira alama ing atas perkara yakuluna kang komentar sapa kufar mansukhun utawi dawuh fasbir dinasa bi ayatil qital kelan ayat perang. Wasabdilan maca tasbih sira sholli tegese salat sira bi hamdi rabbika kelan mujine pangeran sira halun emul tabisan tegese wong kang nganggoni bihi kelan hamdi qoblatul isamsi sedurunge mlethake srengenge maknane salat subhi tegese nglakoni ing salat subuh wa qabla hurubi lan sedurunge surupe samas salat al asri tegese nglakoni ing salat asar wa min ana ilail lan sange tengah bengi saati tegese pira-pira tengah bengi fasabih mongko nglakoni tasbih sira Soli tegese salat sira al maghrib ing salat maghrib al isya al salat isya. Wa atrafan nahar lan pira-pira pucuke rino atfun ala mahali min anak al mansubi kang dinasobno soli tegese salat sira al zuhur ing zuhur. Li anna waqtaha kron sak temene zuhur ki atkulu manjing apa waktu bisa wali samsi kerawan surupe srengenge kelawan lingsire srengenge. Fa wa mongko te salat zuhur tarfun nisfil awal iku pucuke nisfil awal wa tarfun nisfisani lan pucuke separo sing kedua. Lala kamnono sira Muhammad iku tardo dadi seneng sira Muhammad. Kowe nak sering salat, sering iman ning pangeran gampang seneng. Bima lan perkara tukta kang den paringi sira, utawa kang bakal den paringi sira minas sawabi saking ganjaran. Wala tamudanna lan aja ndawakno pandangan sira, ainaika ing mripat loro sira. Ila mamaring apa wae. Matakna kang gawe seneng-seneng ingsun bihi lan ma azwajan ing pira-pira kelompok, asnafan tegese pira-pira kelompok minhum saking wong akeh. Kowe aja geman ndelok donya sing wae wong liya sing nyenengno. Zaharatul hayati dunya ing gemerlape penguripan donya. Zinatah tegese pepaese donya, wabah jatahalan gemerlape donya. Kabeh iku linaftinahum supaya gawe fitnah ingsun, gawe ujian ingsun hum ing wong akeh fihi ing dalem mak. Bi ayat go gambare ento sesat sapa lajut sapa ngakeh. Waris rabbika uti rezeki pangeran sira fil jannati ing dalem swarga khairun luwe apik. Mima sange apa wae utuhu kang den paringi sapa ngakeh ing mafid dunya ing dalam dunya wa abqa lan luwih abadi aduhamu tegese luwih abadi wa amr lan perintah sira ahlaka ing keluarga sira bis salat iklan ngakoni salat wastabir lan sabar sira isbir tegese sabar sira alaiha ing atase salat la nas'aluka rizqa la nas'alu rajal ingsun ka ing sira nukallifu tegese ora merdi-merdi ingsun ka ing sira rizqon ing rezeki li nafsika kedue awak dhewe sira Muhammad wala li ghairi kalan ora kedue liyane sira Muhammad nahnu ta ingsun Allah narzuku ngrizkene ingsun ka ing sira Muhammad wal aqibatu lit taqwa
uti akibat sing apik il jannatu tegese swarga iku li takwa keduwe wong sing takwa eli ahliya kedise wong sing ahli takwa. Wa qalu lan padha komentar sapa al musyrikun al musyrikun laula yatina mbok yo nekakno sapa Muhammad nak ing kita Muhammadun halla yatina Muhammadun bi ayatin lan siji ayat mirobi saking pangerane Muhammad mimma saking apa wae yak tarikunahu kang padha njaluk sapa kufarhu ing minal ayat maksud awalam taktihim bayyinatu ma fis suhufil ula awalam takti ana ora teko ing ngakeh bita iwal ya apa bayyinatu ma apa penjelasane perkara bayanuma tegese penjelasane perkara fis suhufil ula kang ing dalam lampiran-lampiran sing pertama al mustamilu kang mungko alih ing atase maapa Al-Qur'anu Qur'an min amba'il umami saking pira-pira critane pira-pira umat al-madiyati kang wis kliwat wa ihlakihim lan rusake al-umam al-mukadzibah rusak ditakdzibir rusul sebab mendustakan para rasul walau anna diparil sak temene ingsun ahlak nang rusak sapa ingsun himu ing kafir Mekah biadzabin kelawan siji siksa umpama kafir Mekah itu tak siksa tapi mingkobli sedurunge kautuse Muhammad qabla Muhammadin atau qabli Muhammadin tegese sedurunge kautuse Muhammad ar-Rasul andir mekan mereka dihancurkan tanpa ada Rasul dulu laqalu yaktine padha komentar sapa kufar yaumul kiamat ing dalem kiamat Rabbana laula arsalta ilaina rasulan Rabbana do pengiran kita halla arsalta mbok yo tau ngutus panjenengan ilaina maring kita rasulan ing rasul jenengan kok nyiksa tanpa ana rasul piye jar fanat tabi'a mongko dadi sebabe anut kita ayati ing ayat-ayat panjenengan nak wonten rasul al mursala ingkang den utus apa rasul biha kelawan ayat min qabli an nadzila sedurunge yen to ina kita fil kiamat ing dalem kiamat wa nakhzalan sedurunge ina kita ina fi jahannam ing dalem neraka jahannam kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar kullum mutarabbisun kulum te saben-saben suci minna sanging kita mingkum lan sanging sira kabeh mutarabbisun wong sing ngenteni muntazirun tegese wong sing ngenteni mak ing perkara ya ulu ingkang bakal dadi ilahi maring ma apa amru apa perkara fatarabbasu mongko napa ngempeto sira kabeh utawa menunggu sira kabeh fasata alamuna mongko bakal ngerti sira kabeh fil kiamat ing dalem kiamat man ing sapa man ing iku utahi sapa ashabus siratis sawi utawi wong kang duweni ajaran sing bener atau dalan kang bener atori kisawi itu kisi ajaran sing bener mustaqim kang lurus wa manan wong ihtada kang tuk petunjuk sapa man minad dalalati sangking kesesatan anahnu ana ta te wong iku ingsun am antum ta sira kabeh pun kula terangno nggih masalah wa amur ahlaka bis sholati wastabir alaiha kalian napa la allaka napa tardu. Jadi ngeten ya, khusus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau nabi dan sayyidul awalin wal akhirin itu punya aturan-aturan hukum yang lebih ketat sebagai ciri khas orang yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Nabi itu tidak boleh menyimpan rezeki lebih dari kepentingan 3 hari. Bahkan sebagian ulama darani bahkan yang disediakan untuk besok saja itu tidak ada. Tapi untuk umatnya Imam Ghazali membolehkan sampai setahun. Era sampai untuk anak turun. Saking wedine ramangan malah do napa? Anak. Nah, karena caranya gini, sampean tak warai la ala katardo. Jadi sedringe kula sukani mukadimah saya tadi datang tuh, pokoknya kula wau mun sukani mukadimah. Kemungkinan ngaji di sini itu saya minta tambah brai. Karena saya itu kalau tiap bulan yang jelas sekarang kan Jabra'il mulut, poso, rejep. Mungkin kalau minta 2 lagi, tapi entah saya nanti milih apa. Jelas nih ketemu sama sering pusing. Nomor 2 kalau tidak sering, tidak penting, gak usah sowan. Ngel-ngelo kula mun njenengan sanggep mawon kula nak ning omah milik keluarga. Nama milik napa? Keluarga. Apalagi saya punya pondok ngajar di sarang. Santri kadang lucu niat takzim kiai ini malah sowan. Sowan ganggu. Kau nak mantur ning, kula sering teng pandangan teng Kragan. Gus badhe sowan jenengan, ana apa badhe taklek hukum ning kene ae. Agak sopan, ora sopan nek ning omah ganggu. Akhire mek ngadeg-ngadeg ning trotoar ngeten Gus wonten masalah ngene tak jawab. Gak apa-apa, ora apa-apa malah nak sowan malah apa-apa. Repot. Lho kula itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang kula ngurus sadalem jarang. Memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Sampeyan tak warai la Allah kada potar.
Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kula nih, jadi kiai misalnya cari wong kula kiai wong alim. Jelas nak ngalime ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalime jelas. Tapi nak kiai rapati. Sampeyan kan kiai tapi ra ngalim. Nah kula nak darani wong alim malah muni ya jelas ya. Nak kiai rapati ya, kok kula rapati nurut tapi aturan masyarakat rapati napa? Nah sampean kiai tapi ora napa? Ngalim. Ya beda. Ndak ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean di mana? Cara derdek-derdek donga meyakinkan sampean. Tapi cara artine donga piye paham kula. Lha mboten iki nyata, sampean rasa tersinggung. Napa barang-barang napa? Nyata. Nah, kalau sering ditakoki kiai-kiai masalah resepnya apa jenenge? Kok jenengan ra tau susah, padahal kita ra tau wiridan, ra tau muhayyisib. Resepnya ilmu itu gini kata hikam. Ulama yang kayak hikam itu pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mukhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang buat 40, bayang urip kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga menganggap dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mukhal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakatem, paham? Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak BG pacaran. Nak wong iso omah yo nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya DWD. Itu kan urusan masing-masing. ya itu kan urusan masing. Wae wakisabu ala wong ngene ora ana sing ro wae wakisabu ala. Rombongan wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih wawahu napa alam. Sing roh pangeran piyam. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wawahu napa alam. Ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran to, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik. Sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makanan untuk besok? Loh, saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan ya wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan tetap aja wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Loh, saya itu pernah melarat di Jogja zaman pertama merantau itu. Kalau santri saya bilang, Gus kok tidak punya beras gitu. Tapi apa yakin nak sesuk urip Pak? Kowe buta mangan sesuk, anak sesuk ijek napa? Urip. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip. 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah. Ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul. Cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayangno kudu di dhuwit, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Lah kalau saya enggak. Saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayangno di santri mau sitok. Islam pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya ya sudah gitu. Orang bayangno santri sing pambinan takwa khusyuk, salam template, demen gelo. Demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuruh istri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata saya alami. Bayangno bojo gue semaca, gawekno kopi, bukakno lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada-ada bayangno bojo ku nyuambut, digawekno kopi, digodhogno banyu hangat untuk man, bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak
Nak kula mboten, sembayang kaya Jogja sebagai bojoku cek uta Islam. Nak salat 5 wulan ya sudah gitu saja. Pakai standar-standar yang minimalis saja. Saya dari rumah bangun sampean ngaji ya, pokoknya melek ya sudah nak salat madem napa. Mulane sudah gitu saja. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa, betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia loh maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idzan asumu, kalau gitu saya puasa. Kalau sampean usul-usul ora digekno kopi wong wedok apa? Itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah napa? Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya saya kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai yang sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi sama saya. Gus resep apa kain? Ya kula resep era dekarep apa. Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau ora sing ngaji aku kecewa, tidak pernah bayangkan. Sampean itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora waridokum. Yang tak goleki ridane pengiran, ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa? Makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus napa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa ta'alluq be Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifa ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri, misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ning dalan ana apa? Ning dalan iki bumi pangeran. Misalnya mati ning dalan ya paling aku wong apik ning swarga. Paling wong nangis go kegiatan tak guyu. Bukan apa-apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelaminan takwa kabeh, keturunan kaji kabeh, ndiluk kabeh. Kita kan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi dulu zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah satu iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam liyaqillah ma tafrahu bihi, mesti yakinlah ma tahzanu bihi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecewa. Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula nu kok ijek iman, ya kayak wong awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh, yang ngaji saya gak semeneng dadi kupeding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ya ora susah, miskola darah bener. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja sih. Sing ora seneng ya makhluk-makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap layadurru walayan. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini sebetulnya memaksa menjelaskan ini maksa karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang. Tidak ideal amat. Tapi kan saya ditakdir ilmunya itu ideal. Jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Soalnya ngawur. Saake mari gufuri pengiran nganggur bolak-balik cerita. Ada seorang wali karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali. Minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pengiran malah jawab. Fa'ena adau ghufran. Karena tau maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gamane pangeran kan sifat ghafurku rak nganggur. Malahnya ndak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Ben sifat ghafure pangeran efektif. Paham napa? Lah nek sampean kan ghafure mbok nggo kabeh. Dadi karek sadidul iqab. Karena maksiate sampean wis sering. Jadi sifat ghafure wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sadidul iqab. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sadidul iqab mau aktif mereka tidak punya dosa. Malah pangeran bingung gak kok sifat ghafure. Apa tak dakok ghafur atau dosa. Didakoki sadidul iqab gak tahu maksiat. Jadi pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tau maksiat ghafur kok tak dakoki. Kok ora tau maksiat wong iku ora tau apa? Didakoki sadidul iqab gak mungkin ora tau maksiat. Lah pangeran apa dakok ghafur kan syaratnya dosa sik to. Sampean kan walian. Ghafure wis dientekno
keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek Sajidul Iqam. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan gitu. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kawulaku ceritani aku ghafurur rahim. Tapi yo ceritani wa anna adzabi wal adzabul alim. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad inna rabbaka lasariul iqab. Pangeran cepat nyiksane, tapi wa innahu laghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat apa? Ghafur. Kula baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayuhal muslimun ayuhan nas, ana, dari kata Sayyidina Umar, ana hulamun min bani Makhzum, akulu min kholati, saya ini pemuda dari Bani Makhzum. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji, dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibendem jadi Amirul Mukminin, pidatone ngenang masa kecilnya ra kelar mangan, kelare mangan mergo buruh bulike, paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin, beberapa kurma sing dadekno iso, dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Saya pakai misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya ya ana sing nyucup, ana sing husnudzon, ana sing hormat, ya macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat dirumki gojo-gonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak ngitung nikmat ya kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok perlu, Gus ini Tuhan rasanya jenengan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau disetatuskan kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi nak tak status, oh makhluk itu ngomong ngono ya sudah kan. Menjadi ringan kan kalau distatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yanfa. Nah di sini ini pentingnya orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah, setelah husnudzon sama Allah, sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat kayak ini yang saya tunggu, saya sudah menyesal berpisah sampai Allah zat yang tak seneng. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk koyo kowe. Saiki wis wayahe aku goleki kholik zat sing tak senengi malah mbok tangi. Cek bodhone kowe. Saat-saat sing tak enten-enteni malah mbok tangis. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah. Kemen ketemu kowe jare. Mulane Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanul firaq minkum wa awanul wisol bihabibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama habibi kekasihku. Jadi yang istilahkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ana ngipi dadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi ya, filosofi napa?
Lah niku tenan. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal itu mau meninggal, anaknya do nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Nah jenengan badhe kapundhut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hizbah. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad tadi. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hizbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Nah, saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean itu. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampean misalnya di duwe 50.000 nggo jajan pentol anak lha opo mengko suwan bareng malah repot. Wis ganggu wong anak keleleran, Pak. Lah misalnya sampean kepen takok hukum, wong nek ora pinter hukume takokane ya ringan, takok kiye tanggam paling iso. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kaliber. Sampeyan ora usah GR. Kula pertanyaane angel Gus gak ono sing iso jawab. Wong nek ra alim tahqiq, iku pertanyaane ya ora pati mutu. Iku wis kangelan to. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha napa? Makanya kalau latih. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakil lama tafrohubi, yakil lama tahzanu. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya senengnya pol. Istri saya pernah jangan. Gus, anak mulai senengnya dek biro-biro, anak-anakku gelem mulai nih ngomah. Misalnya minggat terus piye. Saya itu anakku lo main mulai itu seneng. Biro-biro anakku mulai nih ngomah. Dipanggil anak saya bapak tuh senengnya sak boleh. Biro-biro ada yang manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis sekali. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal dihormati orang. Sampai anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar dihormati cuma. Mari gampang kecil. Ya mas, saya kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzum. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot itu. Wah itu sahabat tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan, karena makan kaitannya nyawa. Orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarifnya minimalis sekali. Oh, kalau orang sudah makan gitu lah Allah katar mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya ideal harus dia mobil gitu sangune akeh. Mosok gue mobil gak sanggup akeh. Barang wis sangu akeh kudu go penderek. Mosok kere lunga wong sugih kok lunga tanpa penderek. Barang pendereke maju. Mosok ora kena dikeloni jadi malah repot. Akhire go wong ayu. Anak selingkuh diujar-ujari sing wedok. Malah perkara meneh. Wong kok ruwet nuruti tahapan-tahapan duniawi ruwet. Makanya resep kalau ingin seneng tuh kon salat. Maksudnya salat tuh dihayati secara tauhid ya. Dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah katardo, pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit ya, dari resep seorang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama semuanya sanad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan-jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya Abdullah, kenapa malaikat itu selalu mengawal kamu? Terus kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra. Wa ma akaltu luqmatan illa wa azunnu alla alqamu ukhra. Saya itu tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Sehingga setiap kunyahannya tetap semuanya bernada Bismillah. Semua itu atas nama pertolongan Allah. Terus kata Rasulullah, orang kayak kamu itu andaikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi makanya dulu Nabi itu sering ngendikan, andaikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat napa? Nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat napa? Nubuah. Lah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik.
Mulane hikam punya resep al mukmin yusihu sana Allah min ayyakuna li nafsi dzakiron. Seorang mukmin yang sejati tentu kontraknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampean pas umat tapiil, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, subhanak. Selalu ana wong ngrasani ya ora lali, termasuk lali utange barang ini kuwi. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya Allah kan apa? Janganlah Allah kata kamu pandang, apa nak sholat terus kabul kajati, apa nak sholat terus untuk duit ya bar nambah berungun. Karena cara berpikir iso aja nak duit ya. Dan ini resep ya, dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang begitu. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, saya ini ingin makan, apa daging yang dari sahabat ini masih? Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah, malah bilang, kamu benar Aisyah, kamu keliru, yang kamu kasihkan tuh yang masih. Kau nak daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu, nak dikekno wong sedekah nuruti perintah pengen. Jadi Kanjeng Nabi, beneran Aisyah, dagingnya mijek. Mau kalau tiang kok malah ijek, sing mbok sedekah malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi serbanan. Lah itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Ya monggo mawon nak sampean sunnah Nabi serbanan gitu, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku. Napa? Sampeyan delok dawuh Aisyah tengene tiba berjanji. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kana khuluquhul Qur'an, Nabi ku akhlak dasare wis kaya Quran plek. Urusane akhlak. Wa shimatuhul ghufran, ciri utama sifatnya Nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan. Dan Nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Lah nek sunah Nabi ngoten kan luwih sering kula Quran ya wis apal mulang. Wasimatu ghufran kula gampang nyepuro, sampean ngaji angop ya ora tau tak amuk. Yan sahulil insan kula bedina nasihati tiyang wong mulang. Wa yafsahu fil ihsan tak gawe gampang. Kula mulang ya ora tau gawe tarik. Kudu sakmene kudu podium, kudu wong dilo ya ora. Pokoke anggere ke Ahmadiyah ya salat medhek mulon ya sudah. Loh itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh ahwal, oleh sebuah perilaku. Tidak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu jubahan, serbanan, tidak ada itu. Memang itu sunnah ya, saya aku itu sunnah, sampean jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampean jawab sendiri, paham? Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Semuanya akwal wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza di'a haqqu wa lam yakun li ahadi marra'ahu badihatan haba wa idza da'ahul miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wala yutmiru lil muslimin hisaw wala dur. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya ngakui kalau serbanan sunat, ya saya ngakui. Tapi sunnah wis paham. Karena saya mewakili yang akhwal tadi, yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan, monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil itu. Ini bukan kritik buatan yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu Rasulillah. Makanya mansana sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu Rasulillah wa af'alu, perilaku sosial Rasulullah. Makanya terusannya wa idza da'ahul miskinu ajabah. Kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya ana wong melarat kowe di sepeda motor, wong melarate yo ngeterone puskesmas ya mbok terno. Wong melarat lara yo nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekani. Ora kok ngerti-ngerti mbok urusan wali matul urus sing wajib piye.
payah. Lho, wa idza da'al miskinu ajaba ora ana hadise urusan walimatul urusan mboten. Kalau orang miskin manggil ya. Dalam riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin. Ya Rasulullah, mbok datang ke rumahku, ada apa? Terus ya Nabi, saya tuh ingin rumahku sing elek jenengan nate salat teng mriku. Ya Nabi datang ya salat saja ya ora jamuan. Fi ayyi makanin aradta an usolliya fi. Kamu di tempat mana kamu seneng saya salat? Teng mriki ya Rasulullah. Ya Nabi salat. Sing ngundang ya waras pisan. Kenangan mbek Nabi kok mae dienggo salat Nabi. Sampeyan tahu tanggung kiai kon salat. Kon mromosekno anakmu iku paham. Kiai dongakno ke kersane ketampi PNS waduh. Padahal kiai ini dhewe anake ra PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Ya Rasulullah, saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fa'atakhidahu musollan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid Kiblaten itu rumahnya sahabat. Karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat. Adalah ono perintah tahwilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Itu sahabat dulu itu kalau ngaturi Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngeten ini mentek. Ya, untungnya enten kula, dadi ana sing eling-eling, Bang. Nah, sampean kudu syukur ya, artinya syukur ya. Orang kayak saya itu ndak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo, gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita saya itu kalau di pasar Pandangan dulu tuh anyaran boyong sering di pasar ditanya sama Gus wong alim kok ning pasar. Piye? Aneh to. Ya aneh kuwi. Aneh piye? Bodhonya wong alim. Kadang masyarakat itu tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh. Mereka tidak sadar orang bodohnya wong alim ya aneh. Enak saja mereka mikir sepi. Paham ini supaya sampean Allah kan apa tar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu nunggu ditimbali. Walakin idza du'itum du'iya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali fadkhulu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi ku illa ayyudzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu dipanggil. Meskipun sahabat tuh rindu Nabi tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi dibarengno pas salat jamaah karena Nabi pasti keluar di masjid. Andai kan Nabi nerima tamu di rumah, ya ora sida dadi nabi. Amen nampa tamu. Makanya la tadkhulu buyutan nabiyyi ku illa ayyudzana lakum, kecuali kamu dapat izin. Nunggu dipanggil. Wa idza du'itum kali dipanggil lagi fadkhulu. Ya sudah begitu. Tapi sekarang itu ya sudah begini. Ini kula cerita ilmiah saja. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Ya kepentingan kula ben ra mbok tamoni jujur mawon. Cuma gue iling-ilingan dulu itu kalau sahabat itu ketemu Nabi pendak sholat sama pendak ngaji. Paham ya? Jadi saya memilih sikap begini itu bukan tidak saya pikir. Tapi kalau ada kiai lain yang beda dengan saya tidak apa-apa. Kalau ulama lain beda tidak apa-apa. Justru seninya rahmatnya umatnya Nabi itu istilafu aimati rahmah. Khilafnya umatku itu rahmah. Mulane aku khilaf ben rahman, aku podo kan gak sido khilaf. Dasar debat khilaf. Jadi sebetulnya jelas ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi la yudzana lakum la ta'amin ghairu nazirina inna walakin idza du'itum. Kalau kamu ditim. Nah, padahal setelah tidak ada nabi tentu yang mewarisi nabi adalah ulama. Ya minimal itu ya ulama itu pokoknya kula kenangan mbek jenengan yo ngaji misalnya. Kenal Gus Bah ya kenal nabi pas ngaji ya sudah gitu. Sahabat kenangannya sama nabi ya gitu. Nabi roh jenengem ora cuma aku betina jamaah mbek Nabi. Ya sudah gitu kenangannya. Yang kenal Nabi ya sahabat papan-papan atas ya. Makanya sahabat itu ribuan tapi pancet sing muncul ning hadis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena yang lain memang enggak kenal, hanya ikut sholat, ikut ngaji. Jadi ya enggak ada memang enggak tahu muncul ning apa? Hadis. Muncul jam'un minas sahabah. Waduh. Munculnya rombongan. Ya karena mereka kenangannya Nabi ya pendak sholat, pendak apa? Ngaji. Paham gitu. Terus niki kula sukani resep liyaqilla ma tafrahu bihi, mesti yaqilla ma tahzanu bihi. Supaya sedikit sekali yang bikin kamu senang, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu
Jadi misalnya kita bayangno bojo ngoten. Bojoku alhamdulillah cah Islam nak salat madhepmu. Jadi misalnya roh cerewete, roh judese, roh kukur-kukure mbek angop tenang. Tenang. Mergo ijazah Islam. Tenang, karena tarifnya mini. Mas. Jajal misalnya tarif bojo kudu senyum teko wis maca. Bareng roe teko angop. Waduh wis bar. Itu jare hikam gampang. Makanya hikam itu punya cerita. Suatu saat seorang raja itu dapat kiriman gelas keramik yang indah sekali dari Zabarjat, terus bertatahkan intan, pokoknya serba mewah. Raja itu senang sekali. Ketika tanya penasihatnya, menurut kamu gimana gelas ini? Ya gelas ini indah sekali, tapi sebaiknya raja ndak punya aja. Loh, saya senang kok sebaiknya ndak punya. Saking senangnya raja itu tiap minum pakai gelas itu, kalau ndak ada nggak mau minum. Suatu saat gelas itu pecah, susah sekali raja. Terus manggil penasihat. Iya bener kamu. Kalau saya dulu tidak punya malah tahu pecah. Jadi dulu raja itu yang gelas atom gelem, gelas biasa gelem kan menjadi bunga yang gampang kan ringan. Tapi sekarang bunganya bersyarat kan menjadi tambah repot. Sama aku di sini untuk bojo aku asal wedok sampai salat madhep mulat wis seneng. Tapi setelah kamu pakai tarif yang macam-macam kan tambah senengnya ngenteni maca, ngenteni ramah, ngenteni servis kan repot. Tapi yang kula bojo kula sering janggal. Kepengen kula niku ngambek, kula bilang ngamuk apa kowe Islam apa. Kowe ya rohku ya Islam ya salat, ketoke madhep wulan nang ngamuk urusan apa. Ya aneh memang cara berkeluarga saya aneh, tapi aneh yang waras. Timbang sampean umumnya orang umum tapi tidak bener. Karena tarifnya kebanyakan. Nah, itu jenis apa? Yakin lama tafrahu bihi, mesti yakin lama tahzanu. Bihi. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu mil'is samawati wa mil'il ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma shalli ala habibika Mustafa Muhammad kama shallaita ala khalilika Ibrahim wa najika Musa safika Isa manasyatuhi rotan fika silanu. Wa sholli alaihi wa alaihi khairin minal anbiya wal mursalin wa syuhada salatan talhaquna binasabi wa hasabin wa salatan takunu biha ridan anna wa anta anna radin wa nahnu ya wa natamassaku bika wa na'tamidu alaika wa nataqal alaika la ara illa rahmataka ya wa akhrikna fi bihari tauhid hatta la ara wa la asma'a la ubsiru illa biha wa illa bika ya Allah ilahana anta qayyimus samawati wal ardi fatiris samawati anta waliyuna fid dunya wal akhirah taufana muslima wa lahikna bisolihin ilahana ya Allah anta somaduna wa anta hoyatuna wa ridho kamatlubuna fardo anna ya bima minka ilaina la bima minna ilaika ya sayyidi mannan minka alina la minna ilaika ya Allah anta ya waradin anna wa anta hadina wa anta mudina fa anta ya ilahana jasina bil khairati minka ya dal fadli wal izzah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim النبي صلوا